Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan ulun Mahmud Alibana. Nah, ini ulun hendak membahas kitab Imdad. Kitab Imdad ini ada dua macam, cuma dalamnya sama. Ada yang ukuran kecil sama ukuran besar. Yang ukuran kecil ini baru dikeluarkan sekitar tahun 2000, ya masih tahun 2020. Oh, ini Imdad yang sudah nggak salah 5 tahun sudah bersama saya ini. Sampai sobek nih teman-teman. Jadi begini, ini ulun bercerita aja lah. Jadi tidak ceramah atau apa gimana. Soalnya ulun punya teman gini, apa sih yang pian wiridkan di Imdad ini. Nah, yang kalau ulun wiridkan di Imdad ini itu kalau yang pertama kali cuma Rapid Altos sama Hijib Asyafran, dua itu aja dulu. Akhirnya karena mempunyai teman-teman yang suka wiritan di Imdad, masuklah itu yang lain, baca ini. Ya alhamdulillah, kadang-kadang terbaca, kadang-kadang enggak. Cuma yang dua itu insyaallah ulun istiqomahkan dan kadang ulun lepas. Nah, ulun bercerita tentang mewiridkan Hijib Asyafran ini. Nah, jadi cara membacanya seperti inilah. Jadi sebelum pian buka ini, pian berhadiah dulu kepada tawasul dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini sedikit contoh lah. Kalau yang salah ulun tagurakan, padanya salah dibujurakan, ya maklum ulun lah, bukan lulusan pesantren. Ulun hanya suka, ulun ini masih santri, jadi suka duduk ke majelis bermaulidan, alhamdulillah. Nah, jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khatana bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sekali. Terus wa illa khususan Sultan Aulia Sayyidina As-Syekh Qadir Al-Jilani, Wilusan Asyid Saman Al-Madani, Wilusan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Wilusan Al-Masyid Muhammad Zaini bin Abdul Abah Guru Sukumpul. Al-Fatihah. Lagi Al-Fatihah, atau boleh satu-satu, misalnya pian Sultan Aulia Syekh Qadir Al-Fatihah, Saman Al-Madani Al-Fatihah. Karena aja guru ulun kita kada boleh pelit. Nah, maksud pelit tuh ibaratnya bertawasul. Jadi satu wali, satu tawasulan. Habis pian sudah guru sekumpul yang terakhir, hanya pian buka, sudah pian tawasul, yaitu kita menurut sesuai sebelum kita membaca itu adab namanya. Adab, jadi bertawasul dulu. Kita mengambil berkah beliau, berkah wali-wali itu dulu. Soalnya kita ini apa? Istilahnya tuh liget melulu, kita kada berasih. Nah, jadi pian buka. Nah, di sini ada foto Al-Alimah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru Sukumpul. Jadi pian cium aja, seolah-olah pian mencium beliau. Bayangkan gitu, kayak apa caranya. Pian cium, tapi jangan mengucup lah, kurang adab. Di pipi sidin, seolah-olah menempel di pipi, jadi gini. Jangan dikucup di bibir atau di hidung, itu rasanya kurang adab. Jadi seolah-olah mencium pipi sini. Nah, itu cuma bayangkan aja sidin. Sesudah itu baru pian baca wiritan kitab Imdad yang ini.
pian terserah suka yang mana, suka yang ini, suka yang itu, suka yang mana, terserah pian baca menurut pian aja. Kadang mungkin kan murid akan seberatan ini kan, mungkin salah satu aja, tapi bagus lagi kalau pian murid akan seberatan. Nah yang ulun wiridkan ini langsung aja yang biasa ulun wiridkan hijib asyakron. Nah, itu cuma bacanya satu kali, tapi kalaunya ada hari-hari tertentu ulun bisa 2 kali. Caranya bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca ini, baca hijib asyakron ini, pian bahadiah dulu nih kepada pengarang hijib asyakron. Nah, jadi kita diulang lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Terus wa ila Ustaz Sultan Auliya Syedina Syekh Qadir Al-Jilani Ulusan Asy'asy'ah Muhammad Yusuf Muhammad Arsyad Al-Banjari Ulusan Al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa ila Ustaz Al-Habib Abu Bakar Asy'akron. Al-Fatihah. Nah, kita beradab sebelum membaca karangan sejen sampai habis, baru pian baca ini. Caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahfadhu billahi tuluhu ma sya'allah qubluhu la ilaha illallah babuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syaqul hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ahadun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nanti pian pas bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah itu kalau pian bisa pian 1 kali tarikan napas. Nah itu kalau bisa, itu lebih bagus lah gitu. Nah kadang-kadang ulun kan bisa aja, mungkin bisa 2 kali tarikan napas atau 1 kali. Jadi pas Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, pian tarik napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil nafas baru amin. Nah, di sini ada tulisannya sur titik. Nah, maksudnya begini. Ini ulun belajar di tempat Abah Anang, di Abah Anang kalau salah ya, dipikir salah satu guru Darussalam, Abah Anang almarhum lagi. Sebetulnya tampilkan foto beliau lah. Nah, ini Abah Anang beliau. Nah, jadi begini caranya. Bila sampai sur tuh sur, waktu membaca itu pian tiupkan sedikit berlawanan arah jam, memutar berlawanan arah jam. Berlawanan arah jam putar, seolah-olah memagari diri sendiri. Nah, itu bisa juga seperti itu sambil bertiup sur 3 kali. Ada juga yang seperti ini, orang pakai tangan sur itu dia memusahdahkan melindungi dirinya, atau bisa juga untuk rumah, memagari rumah. Jadi bayangkan rumah. Nah, cuma jangan melakukannya di musola atau di masjid. Dikira orang ngapain pian? Oh, gini-gini tangan.
Jadi kalau di mendaumkan ini, kalau kita di masjid atau di musola itu pakai tiup aja, su su nah kan ada tapi nampak. Nah oke ya, itu sur-sur terus kan panjang lagi nih. Nah sesudah sur-sur ini Allahula. Nah Allahula ini satu kali tarik napasan juga membacanya. Tarik napas dulu. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu kali kan napas kan. Nah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, silahkan aja 2 kali napas atau 3 kali napas. Terus lanjut lagi, binas sadarat kam malaikatu bimadinatu rasul bila khandaqin wala syur min kulli qadrin maqdur wa hadirin mahjur min jami'i syurur tatarusna billah min aduna dil min syakit ilah qadillahi bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil azim sumatuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil azim عظمته لا تشاق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله من أحد أردا بسوء من الجن والإنس الخوص وغير من شيء المخلوقة من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فدت نجرهم بانتكاس وقلبهم بوسواس وأيديهم بإفلاس وبكم من الرش وقفت نقطة في جبل بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli hajatin abadan ada khalqihi wa nafsihi wa jatarsihi wa ada kalimati. Nah, itu sudah selesai kita membacanya hijab asyukran. Kalau kada salah halaman di Imdad itu 155. Nah, insyaallah seperti itu membacanya. Nah, jadi mun pian sudah bemahar Imdad asal keluaran aja ada sekumpul, insya Allah pian sudah dapat sanadnya. Memang beliau meninggali kita seperti ini. Jadi bisa aja kalau pang pian ada yang di luar daerah Kalimantan atau di mana, bisa aja memakai kitab Imdad nih. Apalagi pian tambahan misalnya sudah bisi Imdad ini belum dapat memang sudah dapat sanad. Apabila sudah memahar Imdad ini memang sudah dapat sanad asal Imdad al-Jarah. Terus pian tambah lagi, kalau memang ada para habaib atau guru-guru yang memang sahih juga, beliau dapat sanad hijab asyukran itu, pian bisa tambahnya lagi, minta di sana lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mudahan sebentar. Kalau apa jorok faedahnya, khasiatnya ini menurut pengalaman ulun lah, istilahnya tuh ulun pernah makan wadah, jadi ibaratnya sudah merasai. Jadi apabila pian mendawamkan ini minimal itu maksimal 2 kali aja, subuh atau sore hari, karena sore hari imbah maghrib, atau 1 kali aja, sebab ini ratib hijab asyukran ini agak keras. Kalau tidak dibarengi dengan sholawat, jadi pian ya paling untuk 1000 kali lah pian berselawat sehari supaya stabil. Nah, jadi ulun ada cerita sedikit mendawamkan hijab asyukran ini. Lalu ada juga ulun pernah juga terjadi di rumah sakit. Nah, waktu itu ulun cuma mengantar obat-obatan ke rumah sakit. Tapi kenapa hati saya ingin masuk ke salah satu ruangan. Ternyata salah satu ruangan itu ada pasien, tapi pasiennya itu
bukan penyakit medis, melainkan penyakit dari kiriman orang. Jadi saya masuk ke dalam situ tanpa saya apa-apain, tanpa situ ada bentrokan energi, ya alhamdulillah, energi dari hijab asyokron yang ulun daumkan, mudahan istiqomahkan. Jadi mendekat ulun ke tempat tidur beliau, kan? Tiba-tiba orangnya muntah hitam. Oh, kan kita sudah tahu kalau seperti itu. Wah, ini kerjaan bangsa jin ini, kiriman orang ini. Nah, jadi secara otomatis walaupun kada pian bacakan lagi, itu sudah, kalau sudah menyatu di darah daging, pian membaca itu insya Allah kemana aja pian, misalnya ke tempat angker, istilahnya hantunya berjauh dulu lah, atau pian melihat orang kesurupan, pian dekati aja, jadi orang kesurupan tuh kepanasan nggak tahan yang di dalam, kabur dia. Nah, itu terjadi sama teman saya seperti itu, yang mendaumkan hijab asyokran ini juga. Nah, insya Allah mudahan kan bermanfaat, mengamalkan, mudahan diistiqomahkan. Nah, kau jangan lebih pada 2 kali pian baca. Nah, ujar guru, hanya lebih pada 2 kali, ia panas kalau botak kepala pian ya. Longor kah? Nah, itu aja dari ulun. Jangan lupa pian barengi dengan sholawat ini, pian menurut ulunnya lah, belum bisa terdapat lawan orang yang beuntalan nah, tubuhnya itu ibaratnya tuh, bahasanya tuh sasak dengan apa itu yang diuntal dalam parut supaya kebal apa sebagainya gini. Supaya menunduk orang dia, tapi jalur ilmu hitam. Nah, apabila ulun berdekatan dengan yang mempunyai ilmu seperti itu, dia seolah-olah kepanasan dan dia berkata, kok setiap saya kali dekat kamu kok kepanasan ini. Padahal saya sudah tahu, alhamdulillah, oh ini cuma tetap saya temani. Soalnya dia tidak ganggu saya juga, cuma dia sendiri yang tidak tahan untuk berteman dengan saya. Terus apabila pian mendaumkan ini, yang dulu sering apa jorang tuh kesurupan atau kerasukan atau apa sebagainya, yang gangguan ilmu sihir atau santet. Nah, kalau santet itu diminum. Jadi pian baca ini, baca hijab asyokron, terus pian tiupkan, selain pian yang tadi sur, pian tiupkan lagi ke air, pian minum. Itu untuk gangguan santet tuluh dan lainnya. Tapi kalau kita kalau jin, hantu, setan yang itu, kalau yang orang suka mengamalkan ini, hasilnya dia tidak berani lagi mendekat. Namun ujar guru ulun, jangan betuhan di bacaan, sebab bacaan ini makhluk juga sih dia. Cuma ini syarat minta berkah dari para wali-wali yang sudah mengarangnya ini. Nah, jadi la haula wala quwata illa billahil azim, ikhlas pian. Nah, namun Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, walaupun pian baca niat supaya ini tetap diberi Allah Ta'ala, sebab beliau Ar-Rahman Ar-Rahim. Insyaallah dengan pian mengamalkan hijab asyokran, segala sesuatu akan situ ada sultan,
wal insi. Nah, saya bentar ya, bentar. Minal hadun bisyu'in minal jinni. Nah, hindarkan dari segala jin. Wal insi, dan wal khus wa ghairihi min syai'il makhluqati, dari seluruh makhluk-makhluk, min basyarin, daripada pembesar-pembesar, au syaitonin, atau setan-setan, au sultanin, penguasa-penguasa yang zalim, au was-was di hati. Nah, yang memberi was-was juga bagus tuh sebenarnya. Jadi setiapnya tuh muka ini aja bila pian makalahi atau pian kada usah dibalas, kada usah didendam. Insya Allah ujar untuk berkat ini tuh ketulahan. Jadi ketulahannya tuh macam-macam Nah, itu aja lah menurut ulun dari kitab Ijib Asy-Syakrani. Mungkin ada juga yang lain tambahan selawas amalkan itu seperti apa hebatnya, khususiyatnya. Nah, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.